ini sudah memutus akses jalan penghubung dari Ungaran hingga Meranggen yang sebelumnya memang sudah terputus, namun sekarang benar-benar sudah ambles dan memang sudah tidak bisa dilalui. Kemudian untuk lahan pertanian yang digarap oleh warga juga turut tergerus oleh longsor sehingga saat ini lahan pertanian warga sudah tidak bisa diharapkan kembali. Dan berdasarkan keterangan warga setempat, di mana seorang warga RT 4 RW 3 Dusun Bandungan Desa Kalongan, Randy Kusmawardana ini menyampaikan bahwa eh, titik longsor hingga ke rumahnya saat ini berjarak sekitar 25 meter saja. Dan ia pun khawatir longsor ini kian melebar jika tidak segera ditangani. Bahkan sudah ada retakan di titik sekitar 10 meter dari rumahnya. Meskipun belum ada terjadi longsoran, tapi ada retakan sekitar 10 meter dari rumahnya. Ini cukup mengkhawatirkan dirinya dan keluarga, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya berdoa dan berharap adanya upaya dari pemerintah untuk menangani kondisi tersebut. Selain berada di dekat rumah, untuk kondisi di wilayah perkebunannya atau di kalau masyarakat di sana menyebutnya adalah alasnya, alas di mana mereka untuk bercocok tanam begitu, ini sudah menggerus cukup banyak, di mana salah satu warga dari RT 5 RW 3 Dusun Bandungan Desa Kalongan yakni Suryati itu menyampaikan bahwa sebagian besar dari setengah hektar lahan yang ia garap itu sudah sebagian besar itu longsor, tinggal menyisakan sedikit saja lahan-lahan dan itu pun susah untuk dipanen karena berada di dekat pinggiran longsor sehingga cukup mengkhawatirkan jika tanaman-tanaman tersebut akan diambil atau dipanen oleh warga setempat. Alivia. Oke, berdasarkan pantauan, sejak kapan longsor itu terjadi, rekan Eka? Iya, menurut keterangan warga setempat, memang longsor itu sudah terjadi sejak 2022 lalu. Dan uh, sejak itulah warga juga sebenarnya sudah meminta dari pihak terkait untuk melakukan pembenahan atau perbaikan, namun hingga 2026 ini longsor kembali terjadi, bahkan sampai parah, sampai ambles jalan seluruh badan jalan dan menggerus pula tanah yang berada di sebelah jalan milik warga sendiri. Namun beberapa tahun ini memang tidak ada penanganan dari pihak terkait ya. Dan sebenarnya harapannya warga adalah ketika pada saat 2022 itu terjadi longsor, harapannya bisa lahan tersebut bisa ditanami pohon-pohon yang besar sehingga tidak terjadi kembali longsor sampai separah ini. Namun karena ini sudah terjadi dan warga hanya berharap adanya upaya agar tidak sampai longsor tersebut menggerus tanah warga semakin lebar begitu. Dan warga juga berharap adanya penanaman pohon-pohon yang tidak sampai ditebang atau pohon-pohon yang tidak bisa dijual atau diperjualbelikan ditebang seperti pohon-pohon beringin atau pohon apa sehingga tidak akan ada penebangan pohon-pohon di wilayah sana begitu rekan Alivia. Oke, lalu bagaimana kondisi warga saat ini, rekan Eka? Apakah terdapat warga yang mengungsi atau diungsikan mungkin? Ya, sejauh ini warga masih berada di rumah mereka masing-masing karena tadi jarak yang terdekat memang 25 meter ya dari rumahnya dan itu masih bertahan di rumah. Namun memang dari keterangan warga itu warga sendiri diimbau untuk mengungsi, namun belum dilakukan karena mereka juga bingung akan mengungsi kemana karena itu memang satu-satunya rumah yang mereka punya begitu. Dan selain itu dari sebagian warga yang menggarap lahan milik belum diketahui itu milik siapa, namun itu bukan milik warga, namun digarap oleh warga sendiri. Itu sebagian sudah tidak digarap ya karena sudah longsor. Kemudian uh, beberapa warga juga merasa takut untuk kembali ke ladang yang mereka garap karena khawatir adanya longsor susulan. Oke,
Kemudian apa rencana pemerintah dalam menangani longsor tersebut? Iya, Alivia, pemerintah Kabupaten Semarang bersama dengan instansi terkait tentunya sudah melakukan asesmen awal di sana untuk dilakukan upaya dan rencana dari hasil asesmen itu rencananya itu akan dipasang LEWS yaitu Landslide Early Warning System atau alat pendeteksi tanah gerak apabila ada longsoran, alat tersebut bisa mendeteksi lebih awal sehingga diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi warga setempat. Kemudian dari pemerintah juga sudah melakukan pendataan bagi warga terdampak dan selanjutnya akan dilakukan koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk rencana penanganan lebih lanjut. Dari informasi awal ini memang secara teknis di lahan area tersebut itu ada aliran sungai di bawahnya itu sehingga adanya dimungkinkan adanya pergerakan atau pergeseran tanah menjadi longsoran begitu. Terkait dengan relokasi warga yang ada yang mewacanakan itu dari pemerintah itu menyampaikan bahwa itu memang masuk skenario tapi itu belum menjadi skenario utama begitu. Baik, terima kasih rekan Eka atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Ahmad Yani, Pantura, Brebes, Jawa Tengah pada Senin 23 Februari 2026 siang. Telah bergabung bersama kami reporter Tribun Jateng, Petra, akan melaporkan untuk Anda. Halo rekan.